Tidur di teras toko yang kotor, tubuhnya meringkuk kedinginan, wanita itu hanyalah noda di mata Pak Joko, seorang pria yang obsesif akan kebersihan dan ketertiban. Berulang kali ia mengusirnya, berulang kali pula wanita itu kembali, hingga Pak Joko melakukan tindakan kejam yang seharusnya mengusirnya untuk selamanya. Namun, saat sebuah fakta tak terduga dari rekaman kamera pengawas terungkap, Pak Joko harus menghadapi sebuah kebenaran pahit yang tak pernah ia duga, bahwa orang yang ia anggap sebagai pengganggu adalah orang yang tanpa pamrih menjaganya. Lalu, mengapa wanita itu rela menjaga toko yang pemiliknya begitu membencinya? Pagi itu, sebelum matahari beranjak tinggi, Pak Joko membuka pintu toko kelontongnya dengan derit besi yang akrab di telinganya. Aroma dingin udara subuh masih menyelimuti jalanan, dan embun menggantung seperti kristal rapuh di daun-daun pinggir trotoar. Rutinitasnya tak pernah berubah. Membuka gembok, melipat tirai besi, lalu menyapu teras tokonya yang seharusnya selalu bersih dari debu jalanan. Namun, pagi ini, rutinitas itu terganggu. Di sudut terasnya, meringkuk di atas kardus usang, adalah seorang wanita. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, dan tubuhnya terlihat gemetar menahan dingin. Di sebelahnya, tergeletak kantong plastik hitam berisi barang-barang yang tak dapat ia identifikasi. Kening Pak Joko mengerut. Pemandangan ini adalah noda, cacat yang tak bisa ia terima di atas fondasi keberhasilan yang telah ia bangun. Toko kelontong ini adalah segalanya baginya. Benteng terakhir dari masa lalu yang kelam, saat keluarganya terjerumus dalam kemiskinan yang memalukan. Ketakutan untuk kembali ke titik itu mendorongnya untuk menjadi perfeksionis, bahkan kejam, terhadap apapun yang mengancam stabilitasnya. Kehadiran wanita ini bukan hanya gangguan, melainkan cermin dari ketakutan terbesarnya. "Bangun, Bu, bangun." Suara Pak Joko terdengar lebih tajam dari yang ia inginkan, memecah keheningan pagi. Wanita itu perlahan membuka kelopak matanya, menatap Pak Joko dengan mata yang penuh kelelahan, seolah semua beban dunia ada di sana. Tidak ada kemarahan, hanya kepasrahan yang membingungkan. Pak Joko membalas tatapan itu dengan jijik yang hampir tak terkendali. Ia tak punya waktu untuk drama pagi ini. "Bu, saya bilang bangun. Jangan tidur di sini lagi. Ini tempat usaha saya, bukan tempat untuk tidur," katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih mendesak. Wanita itu akhirnya bergerak, tubuhnya yang kurus tampak gemetar saat ia mencoba duduk. Ia tak mengatakan apapun, hanya mengangguk pelan. Dengan gerakan lambat, ia merapikan kardus, mengambil kantong plastik hitamnya, dan beranjak pergi. Langkahnya tertatih-tatih, menyisakan jejak keputusasaan yang terlalu nyata. Pak Joko menghela napas panjang, mencoba menepis perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Perasaan iba, mungkin? Ia segera menepisnya. Ini bukan urusannya. Toh, ia sudah cukup baik hanya dengan tidak membentaknya lebih keras. Ia mengambil sapu dan mulai membersihkan teras, seolah ingin menghapus jejak wanita itu dari ingatannya. Ia berharap wanita itu tidak akan kembali lagi. Tokonya harus terlihat rapi dan bersih. Bagi Pak Joko, citra adalah segalanya, dan keberadaan wanita itu hanyalah ancaman bagi reputasinya. Ia tidak tahu bahwa kepergian wanita itu justru akan membuka celah tak terduga dalam benteng keamanannya. Pagi kedua datang, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Pak Joko tiba di tokonya dengan semangat yang sama, mencoba mengabaikan bayangan wanita itu yang sempat melintas di benaknya. Namun, harapannya pupus. Wanita itu kembali, di tempat yang sama, dengan posisi yang sama, meringkuk di sudut teras. Kardus usang terhampar, dan kantong plastik hitamnya diletakkan di sisi kepala. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut yang terlihat semakin kotor. Amarah Pak Joko memuncak. Ia tidak percaya wanita itu berani kembali. "Saya sudah bilang kemarin, jangan tidur di sini lagi. Pergi sekarang juga," teriaknya, suaranya menggema di jalanan yang sepi. Ada nada putus asa dalam amarahnya, seolah ia berbicara pada tembok yang takkan bergerak. Wanita itu hanya mengangkat wajahnya, menatap Pak Joko dengan ekspresi yang sama. Lelah, pasrah, tanpa perlawanan. Tatapan itu membuat Pak Joko semakin frustrasi. Mengapa wanita ini tidak mengerti? "Bu, ini usaha saya. Kalau kamu tidak pergi, saya akan panggil orang-orang untuk mengusirmu," ancam Pak Joko,
mencoba menekan rasa takutnya yang samar bahwa ia mungkin kehilangan kontrol. Wanita itu perlahan mengangguk, mengumpulkan barang-barangnya, dan beranjak. Langkahnya masih tertatih-tatih, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kepergiannya terasa lebih lambat, lebih berat, seolah setiap langkah adalah perjuangan yang menyakitkan. Pak Joko mengira ia melihat air mata di sudut mata wanita itu, namun ia segera menepisnya. Mungkin hanya pantulan embun pagi. Ia tidak peduli. Hari-hari berikutnya menjadi siklus yang melelahkan. Setiap pagi, wanita itu muncul di teras tokonya, dan setiap pagi pula Pak Joko mengusirnya dengan semakin kasar. Amarahnya tumbuh menjadi kebencian yang mendalam, dicampur dengan rasa tidak berdaya. Ia telah mencoba mengusirnya dengan kata-kata, dengan ancaman, tetapi wanita itu selalu kembali. Seolah-olah ada magnet tak terlihat yang menariknya ke sana. Atau mungkin, ada tujuan tersembunyi yang tak dapat ia pahami. Pada suatu pagi yang kejam, setelah bermalam dengan pikiran yang terusik oleh bayangan wanita itu, Pak Joko tiba di toko dengan tekad bulat. Ia tidak akan membiarkan wanita ini lagi. Tanpa banyak berpikir, ia mengambil ember yang biasa ia gunakan untuk mengepel lantai. Mengisinya dengan air dingin dari keran, ia mendekati wanita yang masih meringkuk tidur. Kali ini, kamu tidak akan tinggal lebih lama lagi. Gumamnya pelan, lalu tanpa peringatan, ia menyiramkan air itu ke tubuh wanita tersebut. Wanita itu terbangun dengan teriakan kecil, tubuhnya menggigil kedinginan. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, tetapi tidak ada kemarahan. Hanya tatapan sedih yang tak tertahankan, seolah-olah ia sudah terbiasa dengan perlakuan kejam dunia. Pak Joko merasa aneh, ada sedikit rasa kemenangan, namun juga kekosongan yang dingin. Ia berharap ini adalah akhirnya. Setelah insiden penyiraman itu, wanita itu menghilang. Teras toko Pak Joko kini kosong dan sepi. Seharusnya Pak Joko merasa lega, bahkan senang. Mimpinya untuk memiliki toko yang bersih dan teratur tanpa gangguan akhirnya terwujud. Namun, yang ia rasakan justru sebaliknya. Ada kekosongan yang aneh di dalam hatinya, seperti sebuah melodi yang terputus di tengah-tengah. Ia sering memandang sudut teras itu, berharap wanita itu akan muncul lagi. Mengapa ia merindukan seseorang yang selama ini ia anggap sebagai pengganggu? Perasaan bersalah mulai merayap masuk, perlahan namun pasti, menggerogoti ketenangannya. Ia teringat tatapan pasrah wanita itu, tubuhnya yang menggigil, dan keheningannya yang penuh makna. Pertanyaan-pertanyaan mulai menghantuinya. Mengapa wanita itu begitu gigih kembali ke tokonya? Apakah ia benar-benar tidak punya tempat lain? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar mencari tempat tidur? Kegelisahan ini mencapai puncaknya di suatu siang, ketika Pak Joko sedang melayani pelanggan. Sebuah ide melintas di benaknya, sebuah pemikiran yang selama ini ia abaikan. Kamera CCTV di tokonya. Ia memasangnya beberapa bulan lalu untuk mengawasi keamanan di malam hari. Ia tidak yakin apa yang ia cari, tetapi dorongan untuk mengetahui kebenaran begitu kuat. Setelah toko sedikit sepi, Pak Joko duduk di belakang meja kasir, memutar rekaman dari beberapa malam terakhir, tepat pada malam-malam ketika wanita itu masih tidur di terasnya. Awalnya, rekaman itu hanya menunjukkan wanita itu sedang tidur, meringkuk di atas kardusnya. Tidak ada yang aneh. Namun, saat rekaman terus berjalan, sebuah kebenaran yang mengejutkan mulai terkuak. Pada rekaman pertama, ia melihat sekelompok pemuda mabuk yang berjalan tertatih-tatih di trotoar. Salah satu dari mereka berhenti di depan tokonya, berniat untuk kencing di sana. Tiba-tiba, wanita itu bangun. Meskipun gerakannya lambat, ia berdiri di depan toko, menghalangi pemuda itu, dan berbicara, meski Pak Joko tidak bisa mendengar suaranya. Pemuda itu, setelah sedikit kesal, akhirnya pergi. Pak Joko terpaku. Wanita itu telah melindungi tokonya. Rekaman kedua menunjukkan seekor anjing liar yang mencoba buang air di pintu toko. Wanita itu kembali bangkit, mengusir anjing itu dengan suara pelan namun tegas. Anjing itu pergi. Dia menjaga tokoku. Bisik Pak Joko pada dirinya sendiri, rasa bersalah memukul dadanya. Namun, yang paling mengejutkan adalah rekaman dari malam ketiga. Sekelompok remaja dengan piloks di tangan mendekati toko, berniat mencoret-coret dinding. Wanita itu, sekali lagi, bangun. Meskipun tubuhnya jelas lemah, ia berdiri di depan toko,
menghadapi mereka tanpa ragu. Salah satu remaja tampak berbicara kasar, bahkan mengancam. Tetapi wanita itu tidak bergerak sedikit pun. Setelah beberapa saat, para remaja itu akhirnya pergi, meninggalkan toko tanpa mencoret apapun. Pak Joko tidak bisa berkata-kata. Hatinya terasa seperti dihantam palu berkali-kali. Wanita yang selama ini ia anggap sebagai pengganggu, penghalang, dan noda bagi usahanya, ternyata adalah pelindungnya. Rahasia tersembunyi Pirna, dedikasinya yang tanpa pamrih, kini menusuk relung jiwanya. Malam itu, Pak Joko tidak bisa tidur. Rekaman CCTV terus berputar-putar di kepalanya. Setiap adegan adalah siksaan yang mengingatkannya pada semua perlakuan buruk yang ia lakukan. Ia bukan hanya mengusir wanita itu, ia telah menghina, merendahkan, bahkan menyiram seseorang yang sebenarnya telah berjasa besar untuknya. Ia merasa seperti manusia paling kejam di dunia, munafik dalam kebutaan egoisnya. Apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya pelan, suaranya bergetar menahan tangis. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan hanya karena rasa bersalah, tetapi juga karena kehilangan yang mendalam. Wanita itu tidak pernah meminta apapun darinya. Ia hanya ada di sana, melindungi toko, mungkin sebagai bentuk sewa, tak terucapkan untuk tempatnya bernaung, atau mungkin karena alasan lain yang lebih kompleks yang tak akan pernah ia ketahui. Dan Pak Joko membalasnya dengan kekejaman. Dengan tekad yang membara, keesokan paginya Pak Joko memutuskan untuk menemukan wanita itu. Ia harus meminta maaf, harus mengatakan bahwa ia salah, dan harus melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi ia tidak peduli. Ia akan mencarinya kemanapun, berapapun waktu yang dibutuhkan. Pencarian Pak Joko membawanya menyusuri jalanan, gang-gang sempit, hingga tempat-tempat kumuh di pinggir kota. Ia bertanya kepada tukang becak, pedagang kaki lima, pengemis, siapa saja yang mungkin pernah melihat wanita kurus dengan kantong plastik hitam itu. Jawabannya selalu sama, tidak tahu, atau hanya, mungkin pernah melihatnya, tapi sudah lama. Wanita itu seolah lenyap di telan bumi. Minggu-minggu berlalu, dan rasa putus asa mulai merayap masuk. Hati Pak Joko semakin hancur. Hingga pada minggu keempat pencariannya, sebuah kabar buruk akhirnya datang dari seorang pedagang kaki lima di pasar. "Pak, saya dengar wanita itu, yang sering tidur di teras toko Bapak, sudah gak ada," katanya pelan. "Saya dengar dia meninggal, Pak," kata orang-orang, "dia sakit parah dan tubuhnya nggak kuat lagi." Kabar itu menghantam Pak Joko dengan kekuatan ribuan palu. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Kata-kata pedagang itu terus terngiang di telinganya. Meninggal. Pirna meninggal. Penyesalan yang tak terhingga membanjiri jiwanya. Ia teringat wajah wanita itu saat ia menyiramnya dengan air dingin, tubuhnya yang menggigil di tengah malam. Semua perlakuan kejam, semua makian, kini terasa seperti dosa yang tak terampuni. Wanita itu telah pergi, meninggalkan Pak Joko dengan penyesalan yang tak akan pernah bisa terhapus. Ia ingin menangis, tetapi air matanya tak mau keluar. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang menggogoti hati, melumpuhkannya dalam kehampaan. Ia tahu, kebaikan Pirna adalah sebuah warisan yang tak ternilai, namun ia telah menolaknya dengan tangan kosong. Malam itu, Pak Joko membuat sebuah keputusan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memperbaiki apa yang telah terjadi, tetapi ia harus melakukan sesuatu. Ia harus memastikan bahwa wanita itu tidak akan dilupakan, meskipun dunia telah mengabaikannya, dan dirinya sendiri telah menyakitinya. Kebenaran pahit bahwa ia telah mengusir dengan kasar dan menyiram dengan air dingin seorang manusia yang tanpa pamrih melindunginya, kini menjadi beban tak terangkat. Keesokan paginya, Pak Joko membuka tokonya dengan tekad baru. Ia membersihkan teras dengan lebih hati-hati dari biasanya, seolah merawat sebuah makam suci. Ia memutuskan bahwa tempat itu harus menjadi sesuatu yang bermakna, sebuah monumen penebusan dosa. Ia memesan sebuah bangku kayu kecil dari tukang kayu di pasar. Bangku itu diletakkan tepat di sudut teras toko, tempat Pirna sering beristirahat. Di atas bangku, ia menempelkan papan kecil dengan tulisan tangan sederhana namun penuh makna. Teras Pirna, tempat istirahat untuk siapa saja. Nama, Pirna, diambil dari kata-kata terakhir wanita itu di rumah sakit darurat,
Toko. Pak Joko mulai menyisihkan sebagian hasil penjualannya setiap minggu untuk membeli makanan sederhana. Makanan itu ia letakkan di atas bangku, disertai catatan kecil, silakan ambil jika membutuhkan. Ia tidak mengharapkan imbalan. Ia hanya ingin memastikan bahwa orang-orang seperti Pirna tidak merasa terabaikan lagi. Tak butuh waktu lama, bangku itu menjadi perhatian. Tunawisma dan pekerja kasar mulai duduk di sana, beristirahat, dan mengambil makanan. Pelanggan toko yang dulu sering mendengar ocehan Pak Joko tentang gelandangan pengganggu, kini bertanya, "Pak Joko, kenapa repot-repot begini? Bukannya lebih mudah kalau bangku itu ditiadakan saja?" Pak Joko tersenyum pahit. "Hidup ini bukan tentang memilih yang mudah, Bu. Ini tentang memilih yang benar." Wanita itu mengajari saya pelajaran itu. Jawabannya seringkali membuat pelanggan terdiam, memicu perdebatan internal tentang moralitas dan prasangka mereka sendiri. Kisah teras Pirna mulai menyebar, bahkan ke media nasional. Pak Joko, yang dulunya adalah pria keras dan penuh prasangka, kini dipandang sebagai pahlawan, seorang dermawan. Ada yang memuji ketulusannya, ada pula yang berbisik sinis. Itu hanya cara dia meredakan rasa bersalahnya, mencari nama baik setelah melakukan dosa besar. Kontroversi ini tidak sepenuhnya hilang. Bahkan saat Pak Joko mulai mendatangi penampungan tunawisma, memberikan donasi, dan mengajarkan empati kepada anak-anak muda. Apakah perbuatan baiknya murni tanpa pamrih? Ataukah itu adalah upaya egois untuk membersihkan nama dan nuraninya? Pak Joko sendiri tidak tahu pasti. Setahun setelah kematian Pirna, Pak Joko mengadakan acara peringatan. Di depan banyak orang, termasuk tunawisma yang kini berani duduk di teras Pirna, ia menceritakan kisah wanita itu, kesalahannya, dan bagaimana Pirna mengubah hidupnya. "Dia mengajarkan saya pelajaran terbesar dalam hidup saya," kata Pak Joko, suaranya bergetar. "Dia tidak hanya menjaga toko saya, dia juga menjaga hati saya, meskipun saya tidak layak untuk itu." Sebuah plakat permanen dipasang, bertuliskan, "Teras Pirna, warisan dari kebaikan hati, tempat untuk semua yang membutuhkan." Pak Joko sering duduk sendiri di bangku itu, memandangi plakat, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa menghapus masa lalunya, kesalahan besarnya. Pirna telah pergi, meninggalkan warisan yang kompleks, sebuah bangku, sebuah nama, dan pertanyaan abadi tentang arti penebusan. Teras Pirna kini adalah simbol harapan, kebaikan, dan kemanusiaan, tetapi juga pengingat getir tentang betapa mudahnya manusia dibutakan oleh ego dan prasangka, dan betapa mahal harga dari sebuah penyesalan yang datang terlambat. Perjalanan Pak Joko menemukan makna kemanusiaan dari sebuah kehilangan adalah pengingat bagi kita semua. Cerita ini mengajarkan bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang paling kita abaikan, dan bahwa rasa penyesalan yang mendalam bisa menjadi awal dari penebusan diri. Kisah ini adalah fiksi yang dibuat serealistis mungkin agar kita dapat mengambil pelajaran, bahwa setiap orang, tak peduli latar belakangnya, memiliki nilai dan cerita yang layak untuk dihargai.